terkasih, luar biasa kita boleh kembali bertemu lagi di hari ini tanggal 6 September 2020. Luar biasa, sudah berapa bulan kita ibadah online, kita tidak tahu dan kita tidak usah memikirkan ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Biarkan hati kita tetap bersuka cita, biarkan kita tetap semangat untuk meninggikan, memuliakan, memuji, menyembah Allah kita. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara terkasih, bulan ini kita memasuki bulan keluarga di dalam Sinode Gereja Kristus. Kita mau bersyukur untuk setiap keluarga-keluarga yang boleh Tuhan berikan bagi kita semua. Kita bersyukur, kita mau naikkan satu pujian ini, satukanlah hati kami dan kita mau saling bergandengan tangan dengan setiap anggota keluarga kita yang ada di rumah. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa pertolongan kita dalam ibadah kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia dengan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal, itulah yang menyertai kita juga dalam ibadah kita pagi hari ini. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Rohul Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya.
syukur kita atas kebaikan Tuhan bagi keluarga-keluarga kita. Kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus punya rencana yang luar biasa bagi setiap keluarga di Jemaat Gereja Kristus Bandung. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau dengan kasih-Mu yang begitu besar itu ya Tuhan Yesus mau mati untuk semua keluarga kami Tuhan, keluarga Jemaat Gereja Kristus Bandung Tuhan. Dan dengan kematian-Mu di kayu salib ribuan tahun yang lalu Tuhan Yesus, itu membuat kami mampu kuat untuk menjalani segala kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami bersama seluruh keluarga kami ya Tuhan, kami mau selalu mengandalkan kasih-Mu saja ya Tuhan. Kami mau selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus di dalam kehidupan keluarga kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan, tidak akan pernah meninggalkan keluarga kami. Terima kasih untuk setiap keluarga yang boleh Tuhan Yesus berikan bagi kami Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati keluarga kami, pulihkan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu yang besar, untuk anugerah-Mu yang besar bagi setiap keluarga kami. Haleluya, amin. Saatnya
Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita untuk menyatakan iman kita melalui ibadah kita. Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Walaupun di dalam kondisi COVID-19 yang cukup mencekam dunia termasuk Indonesia juga. Tetapi kita punya satu keyakinan. Tuhan kita, Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang sanggup memulihkan, yang sanggup bahkan mengangkat kita. Oleh karena itu, kita terus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami datang kepadamu, menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Juga bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami tertuju kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan oleh sinode kita buat kita pagi hari ini adalah membangun keluarga yang saling mengasihi, yang terambil dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan 41. Saya akan baca firman Tuhan ini. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang percaya, mereka yang menerima firman Tuhan dan belajar untuk melakukan itu di dalam kehidupan mereka setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema membangun keluarga yang saling mengasihi. Kalau kita berbicara keluarga, tentu banyak hal yang bisa kita bahas. Dalam tema ini, membangun keluarga yang saling mengasihi. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mau ingatkan kita semuanya, keluarga itu adalah buatan tangan Tuhan sendiri, bukan? Kejadian pasal 2, firman Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri. Oke. Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mengapa perlu kita ingat bahwa keluarga itu adalah buatan tangan Tuhan? Karena kalau Tuhan yang membuat menjadikan keluarga, saya punya keyakinan dan tidak ada sedikit pun keraguan bahwa Tuhan campur tangan dengan keluarga. Bahkan Tuhan merindukan keluarga. Setiap orang pribadi yang ada dalam keluarga itu mengalami sukacita dan kebahagiaan yang dari Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Karena apa? Dia yang membangun keluarga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sering mendengarkan satu ungkapan, home sweet home. Kalau saya boleh artikan ungkapan ini, berarti keluarga itu adalah di atas segala-galanya. Saya berikan contoh. Kalau kita merasa bahwa keluarga
ya setiap anggota keluarga ya, bahwa keluarga home sweet home artinya pada waktu suami atau istri ditugaskan keluar kota, barangkali mereka mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Diberikan hotel bintang 7. Ada nggak hotel bintang 7 ya? EPM yang tahu, ada nggak hotel bintang 7? Ya. Fasilitas yang hebat begitu. Tetapi bagaimanapun hebatnya fasilitas yang diberikan, tetap hati rindu kepada keluarga. Rindu bertemu seluruh keluarga. Kalau suami yang di luar, rindu bertemu dengan istri. Kalau istri yang di luar, rindu bertemu dengan suami. Begitu juga dengan anak-anak. Dan kalau ada dari keluarga yang pergi bertugas keluar, apapun tugasnya Bapak Ibu, orang yang tinggal di dalam rumah selalu merindukan kapan ayah datang, kapan ibu datang, kapan anak-anak balik. Ada satu kerinduan yang begitu hebat. Bapak Ibu, tentunya kalau kita bayangkan keluarga yang seperti ini adalah keluarga yang sangat ideal, bukan? Keluarga yang begitu merindukan satu dengan yang lain. Keluarga idola tentunya. Apakah kita bisa mendapatkan, membangun keluarga yang seperti ini? Sekali lagi, tema kita adalah membangun keluarga yang saling mengasihi. Bapak Ibu, saya coba mengajak kita untuk melihat hal-hal sesuai dengan firman Tuhan ini yang perlu kita dapatkan untuk membangun keluarga yang saling mengasihi. Saya percaya seluruh pendengar, seluruh jemaat, barangkali ada jemaat yang lain mendengarkan khotbah ini, Anda dan saya merindukan keluarga yang ideal, yang saling mengasihi, bukan? Kita merindukan keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Ada satu ikatan kasih yang luar biasa yang dapat kita temukan dalam keluarga kita. Maka keluarga itu menjadi home sweet home. Dimanapun kita berada, selalu rindu untuk menikmati kasih yang tulus dari setiap pribadi yang ada di dalam keluarga. Nah, sekarang kita mau bicara, bagaimana caranya untuk kita mendapatkannya? Firman Tuhan ini, ya, kalau kita lihat ada kata-kata kasih, kata mengasihi, saling mengasihi, semua yang berkaitan dengan kasih, Paulus memakai kata yang luar biasa, Bapak Ibu. Kata dasar agape. Kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak menuntut, kasih yang memberi, kasih yang tidak terbatas. Dipakai oleh Paulus. Dan kalau saya boleh katakan, gak ada manusia yang punya kasih seperti ini. Yang memiliki kasih ini adalah Allah sendiri. Tetapi di dalam firman Tuhan yang kita baca, Paulus meminta supaya jemaat Roma, supaya orang-orang percaya di Roma menerapkan ini dalam kehidupan mereka. Bagaimana caranya? Tadi saya katakan bahwa itu adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Kalau milik Tuhan, bagaimana jemaat di Roma menerapkan itu di dalam komunitas mereka? Dalam hal ini secara khusus keluarga. Nah, dari pemikiran ini, Bapak Ibu, saya coba ambil 3 poin. Bagaimana kita boleh membangun keluarga yang saling mengasihi. Paulus menyapa jemaat di Roma. Saya coba ajak Bapak Ibu untuk melihat firman Tuhan. Roma pasal 1. Roma pasal 1 Bapak Ibu. Roma pasal 1 mulai dari ayat 6. Firman Tuhan berkata demikian. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Wow. Jadi Paulus menyapa mereka sebetulnya begini. Paulus menyapa mereka adalah orang-orang yang menjadi milik Kristus.
Paulus menyapa mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dengan kata lain, berarti Paulus meminta itu kepada jemaat di Roma karena Paulus mempunyai keyakinan bahwa mereka ini sudah memiliki kasih agape yang dari Tuhan. Jadi poin pertama untuk kita membangun keluarga yang saling mengasihi di dalam Tuhan. Karena mengasihi itu sekali lagi agape yang dipakai Bapak Ibu, maka pastikan ya, saya berikan ini 3P. Pastikan bahwa saudara dan keluargamu adalah orang-orang yang sudah memiliki kasih agape itu. Ya dong. Kalau saudara tidak memiliki kasih agape itu, bagaimana saudara mau menerapkan? Anda sendiri nggak memiliki kok, tapi kita mau bagi. Nggak mungkin kan? Nah, logikanya kita harus memiliki terlebih dahulu. Jadi untuk kita boleh membangun keluarga yang saling mengasihi, ya, adalah komunitas orang-orang yang sudah terlebih dahulu menerima kasih agape itu dari Allah. Pagi hari ini saya saya berharap minggu yang hari Sabtu yang lalu Anda semuanya ikut dengan Bible study, karena di situ kita sudah kupas bagaimana kita bisa mendapatkan kasih agape. Di situ kita kupas bagaimana dengan kelahiran baru. Sebetulnya kasih agape itu kita dapatkan melalui kelahiran baru. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang sangat penting buat kita adalah kasih itu, saya coba gambarkan. Kasih itu terjadi oleh karena ada orang yang mengasihi, betul ya? Dan ada orang yang menerima kasih. Kasih tidak akan mungkin terjadi kalau hanya sebelah tangan. Kasih bisa terjadi karena ada yang menyambutnya. Kasih yang tidak bersambut disebutkan kasih bertepuk sebelah tangan. Tetapi kasih yang bersambut adalah kasih yang menjadi kenyataan. Kalau saya boleh katakan, Bapak Ibu, ini ya kalau saya berkatakan bunyi ini adalah kasih. Setiap bertepuk adalah kasih. Nah, saya lanjutkan. Pada waktu kasih itu ditawarkan kepada kita, maka kita berkata, oke, saya menerima. Contoh, seorang anak muda, seorang pemuda yang sudah lama mencintai, mungkin ngeceng begitu ya, seorang putri. Dan pada saat putri itu berkata, ya, I love you too. Wah, mantap. Ini jadi muda lagi ya. I love you too, kata putri. Maka bersambutlah kasih itu. Dan kalau kasih itu bersambut, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Dan kalau kasih itu bersambut, sebetulnya wanita ini sedang berkata kepada dirinya, walaupun 1000 pemuda yang akan menyatakan kasihnya kepada saya, hati saya tutup. Karena kasih saya tertuju kepada dia. Hoi, mantap. Ya kan? Nah, bagaimana kalau ternyata wanita ini tetap membuka hatinya buat orang lain? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sang pria disakiti hatinya. Ya kan? Sang pria disakiti hatinya. Karena apa? Ternyata wanita ini membagi kasihnya kepada orang lain. Demikian juga pria yang mengatakan menyayangi sang putri, tetapi pada waktu dia bermain mata dengan wanita yang lain, wanita itu disakiti. Betul nggak Bapak Ibu? Saya mau tanya ini kaum putri, kalau ternyata kekasihmu atau yang sekarang menjadi suamimu bermain mata dengan wanita yang lain, sakit hati nggak? Saya yakin pasti tidak bisa terima. Mungkin tidak sakit hati. Saya kan sudah jadi anak Tuhan, tidak sakit hati. Oke lah. Tetapi Anda hatinya terluka bukan?
dari perumpamaan ini saya coba kita masuk dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kasih agape adalah kasih yang tidak menuntut. Kasih yang sangat tulus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kasih yang rela memberi, kasih yang mau berkorban. Dan pada waktu Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau. Dan kita sambut kasih itu dengan kita berkata, aku menerima kasih-Mu Tuhan. Maka selanjutnya yang mau kita katakan apa kepada Tuhan? Kita balas kasihnya kan? Dan kita berkata, aku pun mengasihi engkau Tuhan. Setuju? Aku pun mengasihi engkau Tuhan. Nah, pada waktu kita mengatakan aku pun mengasihi engkau Tuhan, perhatikan baik-baik. Sebenarnya kita sedang berkata kepada diri kita sendiri, saya akan menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam komunitas saya, dalam hal ini keluarga, dalam komunitas saya, dalam keluarga. Karena kalau saya tidak melakukan itu, berarti saya menyakiti hati Tuhan dong. Ya, setuju kan? Loh, Tuhan menginginkan itu, tetapi kita tidak mau melakukan. Tuhan sakit hati. Kita menyakiti hati Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau ya kita konsekuen dan mau menyatakan itu kepada Tuhan, saya mau mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita berkata, saya juga mengasihi Tuhan, maka sebenarnya kita sedang berkata kepada diri kita sendiri bahwa kita tunduk kepada otoritas kasih agape yang daripada Tuhan. Tunduk kepada aturan yang dilakukan oleh Tuhan atau yang diinginkan oleh Tuhan dalam hal ini keluarga. Saya coba kita simak sedikit dengan Kolose pasal 3 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 18 sampai dengan 21 firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ada aturan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau istri ya tidak menghormati suami, sebenarnya kasih agape itu tidak sampai dan akhirnya Tuhan sendiri tersakiti. Dan tentunya kasih yang kita bangun tidak kita nikmati dalam keluarga kita. Begitu juga kalau suami, ya kalau suami contoh nih sudah menjadi hebat, punya duit banyak, menjadi kasar kepada suami. Atau istri jadi punya jabatan yang hebat, tidak menghormati suami. Hati-hati. Saya suka bilang di dalam konseling, kalau wanitanya bekerja dan karirnya lebih bagus, saya bilang hati-hati. Bisa enggak kamu tetap menghormati suamimu walaupun karir kamu maju, walaupun penghasilan kamu lebih tinggi. Jadi P yang kedua yang saya maksud di sini adalah pastikan saudara, Bapak Ibu rela tunduk pada kasih agape Allah itu sendiri. Begitu. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi, P yang ketiga. Ayat 13 sampai dengan 14, Roma pasal 13 tadi. Ayat 13 sampai dengan 14, dia katakan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Yang saya tangkap dari firman Tuhan ini, bahwa apa yang kita harus lakukan dalam perjalanan hidup kita, kalau kita sudah mulai membangun keluarga kita dalam keluarga yang saling mengasihi. Keluarga bukan hanya sehari dua hari kan, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tetapi seumur hidup. Nah, berarti kasih agape itu terus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Dan pada waktu terjadi gelombang dalam perjalanan hidup kita, kita tetap ingat ya bahwa kita mempergunakan kasih Tuhan itu di dalam hidup kita. Itu sebabnya saya suka berkata, jangan lupa
LIGP, Living in God's Planning, hidup dalam bersekutu dengan Tuhan, punya hubungan intim dengan Tuhan, karena dengan itu kita juga bisa mempraktekkan kasih agape itu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tetap berkata, saya merindukan Engkau Tuhan di setiap hidup, dalam setiap hidupku. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita buat program di dalam gereja kita, program B2B, program membaca Alkitab setahun, program Bible Study, program sekarang ini dengan COVID, program doa setiap malam, program doa pagi pada waktu hari Sabtu. Kita lakukan semua. Apa maksudnya? Membawa jemaat kita lebih dekat dengan Tuhan, dan membawa jemaat kita juga, kita mengerti satu dengan yang lain, pergumulan-pergumulan jemaat kita, dan kita bawa semuanya di dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu pastikanlah dirimu, ya. Poin yang ketiga ini, pastikan keluargamu, pastikan seluruh komunitas keluargamu rela dipimpin Tuhan, rela hidup dekat dengan Tuhan. Dan saya punya satu keyakinan, pada waktu kita lakukan itu, keluarga kita adalah keluarga yang dibangun di dalam Tuhan, yang dibangun dengan kasih Tuhan. Dan saya mau katakan, pasti kita berbahagia. Pasti kita berbahagia karena kita belajar mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ayo kita lakukan. Jadi pastikan saudara, keluarga saudara sudah memiliki kasih agape itu. Pastikan bahwa saudara rela tunduk kepada kasih agape. Pastikan bahwa saudara rela dipimpin oleh Tuhan di setiap perjalanan hidup saudara. Mau Bapak Ibu, saya punya satu keyakinan. Setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini ingin mempunyai keluarga yang berbahagia. Dan pada waktu satu keluarga berbahagia, itu akan ditularkan kepada keluarga seterusnya. Haleluya. Memang itulah kehebatan Tuhan. Tuhan mempedulikan kita sangat luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau berikan buat kami pagi hari ini. Kami boleh merasakan betapa Tuhan itu mengasihi kami. Benarlah Tuhan bahwa kasih agape itu berasal daripada-Mu. Dan Tuhan bagikan itu kepada kami. Sehingga kami boleh membangun keluarga kami Tuhan dengan kasih agape itu. Bapa yang baik, biarlah kami boleh menikmati itu di dalam perjalanan keluarga kami. Berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang mengalami dampak dengan COVID. Teguhkan iman kami Tuhan. Teguhkan iman jemaat-Mu Tuhan. Bahwa Tuhan ada. Tuhan dekat. Tuhan mendengar setiap seruan kami. Di dalam doa kami secara bersama-sama. Di dalam doa pribadi-pribadi kami. Jangan izinkan jemaat-Mu tawar hati Tuhan Yesus. Tetapi berikanlah kehangatan kasih Tuhan itu, kasih agape yang dari Tuhan itu. Bagi setiap jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan. Dari pusat sampai daerah. Tuhan juga campur tangan. Berikan hikmat untuk boleh mengatasi COVID ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Ada langkah-langkah yang sudah pasti Tuhan Yesus, yang sudah ditemukan oleh pemerintah kami dengan vaksin, dengan obat. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka-mereka yang membidangi hal ini. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimu segala hormat dan kemuliaan. Tuhan kami, Allah kami di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bersama Yesus pasti menang. Tuhan berkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan berikan kita kesempatan untuk menyatakan iman kita melalui persembahan persepuluhan kita. Mari kita serahkan persembahan persepuluhan kita dengan persembahan sukarela ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh menyatakan iman percaya kami kepadamu melalui persembahan persepuluhan kami. Bapa, kalau kami boleh memberikan ini bukan berdasarkan kekuatan kebolehan kami, tetapi karena kami percaya bahwa segala sesuatu berasal daripadamu. Bahkan diri kami ini adalah milik Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persembahan sukarela kami. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan hati yang sukacita kami berikan hanya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita jalani hari-hari kita dengan penuh keyakinan bahwa Tuhanlah yang menuntun dan memimpin kita. Tuhan yang memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan sendiri. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.